Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Tuhan Ku Rindu. Katakan Tuhan Ku Rindu.
Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Budi Abdi Prata ya, dari Gereja Kristen Kemah Daud, Sleman, Jogja ya Pak ya. Mari kita beri aplaus buat Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak telah hadir bersama-sama dengan kita. Beliau akan melayani kita dalam ibadah pertama dan ibadah kedua nanti. Haleluya. Kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Mari masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama. Bapakku datang.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, kami akan pulang membawa pemulihan dari Engkau, membawa kesembuhan dari Engkau. Bahkan kami akan membawa kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami mau memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Namun seringkali kita yang berbalik daripadanya. Mari saat ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, kita mau belajar berdiam, kita mau menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saat ku berpaling
sore yang terbaik untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yang masih semangat bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, Yesus. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap kita tidak takut. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Karena Tuhan kita setia. namun kau kan setia Menjagaku. menjagaku Sama-sama kita mau serahkan. 1, 2, 3, 4. nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, Kau termegah. hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Kita mau nyanyikan sepenuh hati kita. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bersama-sama kita mau katakan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekalian kita mau nyatakan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
pujian ini mengatakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saya percaya Bapak Ibu, tanpa Dia kita tidak dapat melakukan apapun. Tetapi bersama dengan Dia kita akan cakap untuk menanggung segala perkara. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bila engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari pimpin langkahku Tuhan setiap langkahku setiap waktu. Berjalan di dalam roh. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Naikkan dari dasar hatimu. Bila engkau
Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Oh, amin, 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 amin. Sokorapa kene mekoralabos. Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membawa keajaiban demi keajaiban di dalam hidup setiap kami. Bahkan pagi hari ini Engkau Tuhan yang masih campur tangan di dalam hidup setiap kami. Tuhan Roh Kudus, ajari kami, biar pagi hari ini kami boleh menangkap keajaiban dari firman-Mu. Kami minta roh hikmat, kami minta roh wahyu, dan kami minta pengertian yang daripada-Mu. Ajari kami Tuhan Roh Kudus, biar kami boleh mengerti jalan-jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biar kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan sanjungan buat Engkau, Yesus Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu dan setiap saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Lukas dengan Ibu yang memberi kesempatan buat kami berdua. Jadi saya perkenalkan, nama Budi Abdi Patra dan istri saya itu Pauline Abdi Patra dari Gereja Kristen Kemah Daud, Yogyakarta. Dan pagi hari ini boleh melayani di tempat ini. Ternyata istri saya itu anak sekolah minggu dari Ibu Indri. Itu. Jadi ternyata tidak jauh-jauh juga. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu Lukas untuk bisa memberikan kesempatan buat kami berdua. Bapak Ibu mengharapkan sesuatu yang ajaib pagi hari ini? Ya, tema pagi hari ini Hope and Belief. Jadi kita mau percaya bahwa ini waktunya kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu mengalami penggenapan janji Tuhan. Berapa banyak yang kita merindukan bahwa janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu. Hal pertama, ada beberapa hal yang saya mau bagikan pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam hope and belief atau mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Kita mau belajar dari satu pribadi yang bagaimana pribadi ini mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi seringkali sebelum kita melihat janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup setiap kita, kita akan mengalami yang satu ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan sepertinya sesuatu yang tidak mungkin itu kita alami, maka itu akan membawa kita di masa-masa kita menggenapkan janji Tuhan. Sebelum kita mengalami hope and belief, kita akan melihat ini yang kadang-kala terjadi dalam hidup setiap kita. Habisnya yang kita andalkan, tetapi lahirnya keperkasaan Tuhan. Kalau kita melihat, kalau kita membaca di kitab Injil, kita akan menemukan sebuah pola yang begitu ajaib. Sebelum janji-janji Tuhan digenapi, sebelum kita melihat penggenapan janji-janji Tuhan, yang terjadi seperti ini. Yang terjadi adalah sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, maka Abraham berharap dan percaya. Dan akhirnya dia melihat penggenapan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan kalau kita lihat di berikutnya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap ikan. Itu yang terjadi. Pada waktu Petrus bersama dengan Yesus dikatakan sudah sepanjang malam. Tidak mungkinlah. Gak mungkin guru, gak mungkin. Tetapi apa yang kau katakan kami mau taati saja. Dan singkat cerita, dia melihat penggenapan janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang seperti ini. Tetapi pagi hari ini saya berdoa biar kebenaran firman ini memberikan pengharapan buat setiap kita.
Petrus mengalami masa-masa yang susah. Dia sudah bekerja keras dan dia tidak menangkap ikan. Tetapi akhirnya dia lihat keajaiban yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita lihat di Markus pasal yang ke-5, kita menemukan ada seorang wanita. Dia mesti mengalami, Tuhan izinkan mengalami masa-masa yang berat. Alkitab katakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Mungkin itu yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara. Mungkin kita sedang menghadapi masa-masa seperti wanita yang sakit pendarahan. Tidak ada dasar untuk berharap. Dia habiskan semuanya. Semua keuangannya sudah habis untuk apa? Untuk pengobatan. Dia datang ke kota A, dia datang ke kota B untuk mencari pengobatan. Dia mencari tabib-tabib yang terbaik. Tetapi tetap dia tidak mengalami pemulihan. Justru Alkitab katakan sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Habisnya yang kita andalkan. Tetapi jangan pernah berhenti, karena kita akan lihat Tuhan yang perkasa, Tuhan yang Immanuel, Tuhan sumber pengharapan kita, Tuhan yang masih mengerjakan keajaiban, Tuhan yang masih mengerjakan mujizat itu beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan pada waktu pelayanan Yesus, firman Tuhan katakan yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Serba sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi tetap di saat tidak ada yang bisa diandalkan, disitulah keajaiban supranatural itu terjadi. Karena itu pagi hari ini saya mau kuatkan buat Bapak Ibu dan setiap saudara, mari tetap percaya, mari tetap berharap. Mari kita lihat sama-sama kitab Roma pasal yang keempat. Kitab Roma pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan apa dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dari berharap dan percaya itulah tema pagi hari ini. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bahwa karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Minimal ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara. Kalau tadi kita katakan bahwa tidak ada dasar untuk mengharap, tidak ada dasar untuk kita berharap. Kita habis semua yang kita andalkan. Kita mau belajar dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Abraham.
Abraham yang pertama adalah tidak ada dasar untuk berharap. Alkitab katakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tidak ada satupun yang dia bisa andalkan. Kemampuan manusiawinya tidak bisa diandalkan. Kemampuan kekuatannya tidak bisa diandalkan. Bahkan Alkitab katakan usianya telah kira-kira 100 tahun. Tidak mungkin dia bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dia akan punya anak perjanjian. Tetapi sejujurnya dia katakan gak mungkin Tuhan. Tidak mungkin, usiaku sudah 100 tahun. Tidak mungkin, semuanya serba tertutup. Serba tidak mungkin lah, mustahil. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Bahkan Alkitab katakan rahim Sarah sudah tertutup. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara datang dalam kondisi, Pak, semuanya sudah tertutup. Tidak mungkin. Ini proyek yang ditawarkan kepada kami semuanya sudah tertutup. Tetapi apa yang tertutup bagi manusia, Tuhan masih bisa buka. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Rahim Sarah sudah tertutup. Tidak mungkin punya anak. Tidak mungkin dia lihat keajaiban. Tidak mungkin dia bisa melahirkan keturunan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah orang katakan itu mustahil. Itu tidak mungkin. Pada waktu anak saya yang kedua ada di dalam kandungan, dokter katakan ini akan selesai. Ini akan selesai. Jadi hari itu baru bulan keberapa, dokter katakan wah ini kehamilannya tidak bagus. Tetapi kami berdua belajar percaya bahwa Tuhan yang kasih di dalam kandungan itu berarti Tuhan punya rencana. Dan singkat cerita, kita lihat keajaiban, kita lihat mujizat. Kita pindah ke dokter karena kita nggak mau mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif. Kita katakan udahlah ini waktunya selesai dengan dokter ini. Kita mau lihat keajaiban. Kalau dokter katakan gak mungkin lah, ini selesai lah. Tetapi bagi dokter yang katakan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Amin Bapak Ibu dan setiap saudara. Amin Bapak Ibu. Kita mau percaya bahwa seperti halnya Abraham itu akhirnya melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Mari kita tetap berharap dan percaya. Rahasia Abraham melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Alkitab katakan di Roma 4 ayat 18. Namun Abraham berharap dan percaya. Namun Abraham berharap dan percaya. Mungkin hari-hari ini dikatakan semuanya sudah tertutup Pak. Semuanya tidak mungkin Pak. Semuanya mustahil Pak. Biar pagi hari ini kita tetapkan di dalam hati kita. Seperti halnya Abraham berharap dan percaya. Biarlah setiap kita berharap dan percaya. Biar setiap kita pulang dari tempat ini pegang di dalam hati kita. Aku mau tetap berharap. Aku mau tetap percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu. Namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah nanti keturunanmu. Pertanyaannya kayak gini Bapak Ibu. Bagaimana Pak untuk kami bisa berharap dan percaya? Apa landasannya untuk kami bisa tetap berharap dan percaya? Bapak Ibu dan setiap saudara, kita berharap dan percaya berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan seperti ini di kitab Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Bagaimana kita tetap berharap dan percaya? Kita berharap dan percaya berdasarkan apa yang difirmankannya. Berdasarkan apa yang Tuhan sudah katakan. Berdasarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam hidup setiap kita. Kalau Tuhan berjanji A, Dia adalah Tuhan yang pegang janji. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan. Tuhan tidak pernah belenjani. Itu bahasa Perancisnya Bapak Ibu dan setiap saudara. Terhadap semua janji-janji Tuhan yang Dia berikan. Dia adalah Tuhan yang menggenapkan semua janjinya. Berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang. Abraham berpegang walaupun dia menanti 25 tahun. Tetapi dia percaya terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ada seorang perempuan, dia dalam kondisi yang tidak terlalu oke. Dia sudah habiskan semuanya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di Markus pasal yang ke-5. Dia habiskan semuanya. Tetapi dia percaya bahwa ada satu pribadi yang melakukan keajaiban. Dia pindah ke kota A, dia cari tabib, dia tidak sembuh. Dia pindah ke kota B, dia cari tabib, dia tidak sembuh. Dia habiskan semuanya. Tetapi Alkitab katakan bahwa rahasia dia mengalami keajaiban, rahasia dia mengalami penggenapan janji Tuhan, rahasia dia mengalami kesembuhan yang dia alami adalah dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Alkitab katakan di kitab Markus pasal yang ke-5, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang kita dengar hari-hari ini Bapak Ibu dan setiap saudara? Kalau yang kita dengar adalah berita-berita tentang Yesus, maka kita akan lihat keajaiban, kita akan lihat pertolongan, dan kita akan melihat kedahsyatan Tuhan itu bekerja di dalam hidup setiap kita. Perempuan itu mendengar bahwa di kota A Tuhan sembuhkan, di kota B Tuhan sembuhkan, di kota C ada seorang yang namanya Bartimius, matanya dicelikkan. Di kota D Tuhan juga pulihkan. Dia katakan, apa halangannya buat aku untuk mengalami keajaiban, untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami campur tangan Tuhan. Dan dia mengalami keajaiban. Mungkin kita menghadapi seperti itu. Mungkin kita menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini. Di dalam usaha kita, di dalam pernikahan kita, sepertinya semuanya sudah buntu, Pak. Apa yang kita dengar hari-hari ini? Apa yang kita dengar? Kalau yang kita dengar apa yang dari dunia, maka yang muncul adalah bukan iman yang benar di hadapan Tuhan, tetapi iman yang negatif. Bukankah kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 katakan, dan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus atau akan rema Kristus. Apa yang kita dengar? Rahasia dari Abraham mengalami dia tetap bisa berharap dan percaya adalah dia berpegang terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Alkitab katakan imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya. Bagaimana caranya imannya tidak menjadi lemah? Bagaimana dia tetap terhadap janji Allah dia tetap berpegang? Dia renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak mari Bapak Ibu dan setiap saudara, mari kembali untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan. Baca dan renungkan kembali firman Tuhan. Baca dan renungkan kembali janji-janji Tuhan. Baca dan renungkan kembali semua kebenaran firman. Bukankah firman Tuhan ini warisan kita? Bukankah yang tertulis ini warisan kita? Untuk kita alami, untuk kita nikmati. Hari itu ada seorang ibu tua. Dia tinggal di luar pulau di Indonesia, Bapak Ibu dan setiap saudara. Dan hari itu dia mendengar bahwa anaknya itu sudah berhasil di Jawa. Dan singkat cerita, karena ibu ini tidak bisa baca, ibu ini dikasih tiket untuk dia bisa berangkat ke Jawa mengunjungi anaknya.
Hari itu belum ada penerbangan yang begitu bagus. Karena itulah anak itu kirimkan tiket kapal. Dan membutuhkan waktu beberapa lama untuk dia bisa sampai ke Jawa. Dia orang luar Jawa. Dia senang sekali untuk dia berangkat ke Jawa. Akhirnya dia siapkan, dia masak, dia bikin masakan, dia nanak nasi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bekal. Dan pada waktu dia sampai di kapal itu, dia mulai masuk dan kapal mulai berjalan. Dia menikmati di kapal itu. Pada waktu dia lapar, dia mulai buka bekal itu. Tetapi bekal itu tidak bisa tahan lama, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah di hari kedua, bekal itu sudah mulai basi, ya kan? Dia cukup lapar dan dia tidak berani untuk makan. Padahal di tiket itu sudah termasuk makan 3 kali sehari. Tetapi dia takut. Tiap kali ada bel bunyi, kelinding, dia katakan ini orang-orang kemana? Oh, orang-orang datang ke tempat makan. Dia lihat, wih luar biasa ya mereka bisa makan ya. Aku gak dikasih uang saku sama anakku, sehingga aku gak berani makan. Dia tahan dengan penuh rasa lapar. Dia tahan, kok tega banget ya anakku tidak kasih uang saku ya. Sehingga aku gak bisa jajan dan aku gak bisa makan. Tapi dia diam di kamar, dia masuk aja di kamar. Dia buka, nasinya sudah basi, tinggal lauk pauknya, ya kan. Dia habiskan sedikit demi sedikit, sampai hari untuk dia sampai di Jawa. Tapi tetap akhirnya habis. Dan dia kalau dengar kelinding, dia katakan, wih orang-orang kok berbondong-bondong ke satu tempat. Ngapain ya? Berarti itu orang punya uang banyak ya, makanya kok terjamin ya, sedangkan aku kelaparan, sedangkan aku gak bisa makan. Singkat cerita, dia sampai di Jawa. Dan dia katakan dia turun dengan kondisi udah lelah, dia turun dengan kondisi sudah capek sekali, kondisi lapar. Kapten kapal katakan, loh ibu kenapa, sakitkah? Iya pak, aku gak bisa makan. Kok bisa? Bukankah ibu pakai tiket resmi? Iya, coba lihat tiketnya ibu. Waktu ditunjukkan, lo harusnya kan ibu bisa makan 3 kali sehari. Karena tiket ibu udah termasuk dengan makannya. Dan ibu bisa menikmati semua makanan dengan limpah di kapal itu. Tapi karena ibu ini tidak bisa baca, ibu ini tidak pernah tahu apa yang disediakan di kapal itu. Bukankah seringkali itu yang kita hadapi Bapak Ibu dan setiap saudara. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu janji-janji yang ajaib buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Janji-janji yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan mengatur alam semesta dengan kuasa firman-Nya, kata kitab Ibrani. Bukankah ini disediakan buat setiap kita? Untuk apa? Untuk kita alami. Pada waktu kita baca dan kita renungkan itulah, maka kuasa firman akan bekerja di dalam hidup setiap kita. Itulah yang menguatkan Abraham dan itulah yang menguatkan setiap kita. Itulah yang membawa setiap kita melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, baca dan renungkan firman Allah. Imannya tidak menjadi lemah karena tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya. Saya mengajak, mari dengarkan berita-berita tentang Yesus. Mari perkuat manusia yang di dalam kita. Dengan apa? Dengan membaca dan renungkan kebenaran firman. Izinkan firman Tuhan itu muncul dan bekerja kuat di dalam hidup setiap kita. Keajaiban muncul saat kita mendengarkan berita tentang Kristus. Karena itu jangan sesuaikan firman Tuhan dengan kondisi kita. Mungkin kondisi kita menghadapi kondisi yang terpuruk, tetapi jangan sesuaikan firman Tuhan dengan kondisi kita. Justru hidup kita sesuaikanlah dengan apa yang dikatakan firman. Amin Bapak Ibu. Karena itulah baca dan renungkan firman. Inilah kekuatan Abraham untuk berharap dan berpegang kepada janji Tuhan.
Ada sebuah tabel yang menarik yang saya mau tunjukkan. Sama sebenarnya, ketakutan itu timbul dari kita mendengar Bapak Ibu. Tetapi iman juga timbul dari kita mendengar. Kuasa kegelapan itu punya polanya sama. Dia itu kan suka meniru. Kalau iman itu timbul dari kita mendengar berita tentang Yesus, ketakutan itu timbul dari kita mendengar dari berita dari dunia. Apa yang pagi hari itu menghiasi hidup setiap kita Bapak Ibu? Apakah berita-berita tentang kondisi ekonomi yang kita baca di surat kabar, atau kita pertama kali membuka hari kita dengan kita mengizinkan Sang Firman itu menuntun hidup setiap kita? Karena ujungnya berbeda. Takut timbul dari kita mendengar berita dari dunia, yaitu berita-berita sampah, kehancuran, ekonomi, resesi, pandemi, dan ini daftar bisa terus berlanjut. Berita yang kita dengar masuk di dalam renungan hati kita. Dampaknya apa Bapak Ibu? Lahir ketakutan, lahir kekhawatiran, lahir ketertuduhan, lahir ketidaklayakan, bahkan kita bisa menjauh dari Tuhan. Dan itulah yang dimaui oleh kuasa kegelapan. Tetapi iman timbul dari kita mendengar berita tentang Yesus, berita-berita tentang kebenaran, berita-berita tentang mujizat yang Yesus lakukan, berita-berita tentang kesembuhan yang Dia kerjakan. Dan berita-berita itulah yang masuk di dalam renungan hati kita. Apa yang kita renungkan itulah yang akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu. Karena itulah masukkan kebenaran firman. Dan dari sinilah lahir iman. Kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan kita berani untuk mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Inilah rahasia pertama dari Abraham untuk berharap dan percaya. Yang kedua, apa yang membuat Abraham itu berharap dan percaya? Alkitab katakan Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yang kedua, kalau kita mau berharap dan percaya, kita mesti punya hati yang terus memuliakan Tuhan, hati yang terus bersyukur. Bersyukur landasannya apa Bapak Ibu dan setiap saudara? Landasannya yang pertama adalah bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Kita punya Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan. Mungkin kita pernah mendengar bahwa Yesus mesti lahir di palungan. Tapi kenapa kok Yesus mesti lahir di palungan? Ya karena penginapan itu sudah penuh Pak. Betul, penginapan itu sudah penuh. Penginapan zaman sekarang itu bukan penginapan seperti penginapan pada umumnya di hari-hari ini Bapak Ibu. Bukan. Bukan seperti penginapan seperti hotel-hotel seperti itu. Bukan. Penginapan di zaman itu adalah sebuah tempat kecil di sebuah rumah orang-orang Yahudi. Yang itu dimiliki setiap keluarga, dan itu seperti pos kampling kecil sekali di depan rumah. Dan itu biasanya dipakai oleh para kerabat. Dan hari itu Kaisar Agustus kasih perintah, semuanya kembali ke kampung halaman. Dan hari itu Yusuf dan Maria pulang ke kampung halaman. Tetapi penginapan itu penuh. Tidak ngerti yang tinggal keluarganya siapa. Tetapi Alkitab catat bahwa penginapan itu penuh. Tidak ada tempat. Tetapi justru pada waktu penginapan itu penuh, Tuhan sedang mendekat kepada yang namanya penggenapan janji bahwa Dia akan lahir di palungan. Kalau penginapan itu tidak penuh, Dia tidak akan pernah lahir di palungan. Bapak, Ibu dan setiap saudara, seringkali apa yang tertutup buat kita itu mendekatkan kita kepada penggenapan
janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk menggenapkan janji Tuhan bahwa Yesus mesti lahir di palungan, dia mesti buat penginapan-penginapan itu tertutup. Sehingga para gembala katakan, dia lahir di palungan itu, di Migdal Eder. Itu bukan palungan tempat memberi makan domba, tetapi itu palungan sebuah tempat yang digunakan untuk apa? Untuk menyapih domba-domba yang nantinya akan dipersembahkan di bait suci. Migdal Eder adalah sebuah peternakan domba. Makanya dia dikenal sebagai domba, anak domba. Domba Allah penghapus dosa dunia. Untuk menggenapkan ini, dia mesti buat penginapan itu tertutup. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini katakan, Pak, semuanya tertutup. Pak, semuanya serba tidak menentu. Percaya, Tuhan itu tidak pernah kurang akal untuk apa? Untuk menggenapkan janjinya buat Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya. Amin. Bilang sama kanan kiri, Tuhan gak kurang akal loh. Amin Bapak Ibu. Tangannya berkuasa. Dikatakan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Dia berkuasa. Katakan sama-sama dengan saya, Allah berkuasa. Allah berkuasa. Amin Bapak Ibu. Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Kalau anaknya yang tunggal pada waktu dia ada di muka bumi, dia genapkan semua yang dia janjikan. Apalagi untuk hidup setiap kita. Dia pasti akan janjikan semua janji-janjinya yang diberikan kepada Bapak Ibu dan setiap saudara. Yang bertanya, kenapa kok Abraham punya kekuatan untuk memuliakan Allah? Karena dia percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Berikutnya adalah kenapa Abraham punya kekuatan untuk tetap bersyukur terhadap kondisi apapun dan dia memuliakan Allah. Karena di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dia bukan cuman Allah yang perkasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan, tetapi Abraham kenal bahwa dia punya Allah yang mampu menghidupkan orang yang mati. Apa yang mati hari-hari ini Bapak Ibu? Apa yang mimpi-mimpi yang mati, pengharapan yang mati pagi hari ini, saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan. Ini waktunya pengharapan itu muncul kembali, hidup kembali. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghidupkan orang yang mati. Sekalipun janji-janjinya tidak mungkin, tetapi karena dia Allah yang menghidupkan orang mati, dia mampu bangkitkan itu. Sehingga hari itu Abraham tidak pernah takut untuk dia persembahkan anaknya yang tunggal. Kalaupun ini mati, saya kenal kok. Saya kenal bahwa dia adalah Tuhan yang mampu bangkitkan orang yang mati. Amin Bapak Ibu. Mari kita kenal Tuhan. Mari kita bersyukur. Buat setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, Tuhan pegang kendali Bapak Ibu. Tuhan gak pernah lepaskan hidup setiap kita. Percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menghidupkan orang yang mati. Dan bukan hanya itu. Yang berikutnya adalah Abraham memuliakan Allah. Karena dia kenal Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Dia mampu lakukan apapun. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari apa yang orang lain katakan mustahil itu Pak. Tidak ada yang mustahil. Buat orang yang percaya. Hari itu Bapak Ibu dan setiap saudara, saya itu tinggal saya asli orang Pekalongan Bapak Ibu dan setiap saudara. Saya tinggal 20 kilo dari Pekalongan. Mungkin Bapak Ibu kenal, tahu ya kan, ada satu kabupaten namanya Kabupaten Batang. Ya kan.
Kabupaten yang sekarang cukup moncer karena pembangunan cukup banyak di sana. Tetapi saya tidak di kota Batang juga. Saya 12 kilo dari Batang, di kecamatan Tulis, mungkin Bapak Ibu tahu. Tapi saya mau cerita Bapak Ibu. Hari itu pada waktu saya kuliah di Jogja, saya cuma ngomong sama Tuhan. Hari itu ada majalah yang dikontrakan kami, kakak-kakak senior kami itu berlangganan, dan saya cuma katakan, Tuhan, ini ada kampus yang wisudanya pakai baju merah. Rata-rata kalau kita wisuda di Indonesia pakainya hitam, ya kan, toga dan lain sebagainya itu hitam. Tapi kalau ini merah, ya kan. Satunya itu di Amerika, satunya di Australia. Saya cuman bergumam pagi itu, ya kan. Saya ngomong, boleh juga ya ini ya, ini boleh juga nih. Saya maulah ada di kampus itu, ya kan. Saya tidak teriak-teriak, saya cuma baca dan saya ngomong ini asik juga ya. Saya bolehlah, pengenlah di kampus ini. Saya mau cerita itu tahun 92 atau 93, saya belum lulus waktu itu. Singkat cerita di tahun 99 saya berangkat, ada beasiswa, berangkat ke kampus itu. Tepat kampus itu kampus yang tahun 92 atau 93 saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini loh aku pengen. Dan saya mengalami wisuda dengan toga merah Bapak Ibu. Luar biasa. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Tidak pernah saya bayangkan, ya kan. Orang katakan orang Simbang kok berangkat ke Australia, kuliah di sana, ya kan. Dengan beasiswa. Sederhana sekali. Karena apa? Karena percaya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Rahasia Abraham melihat keajaiban yang terjadi. Dia bisa tetap berharap dan percaya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang menjadikan dengan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Kitab Kejadian menceritakan, dia berfirman jadi, dia berfirman jadi, dia berfirman jadi. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak ada menjadi ada. Dan mari kita bersama-sama percaya kepada Allah yang apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Roma pasal yang keempat ayat 23 sampai 25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak, Ibu dan setiap saudara, apapun boleh terjadi, apapun bisa jadi mustahil. Namun biarlah pagi hari ini setiap kita berfokus kepada Kristus dan tetap renungkanlah berita-berita tentang Kristus. Ayat di Roma pasal yang keempat ini ditutup dengan kisah tentang Kristus. Bahwa kata-kata ini diperhitungkan bukan hanya untuk Abraham tetapi kepada kita. Artinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita pun bisa mengalami seperti yang Abraham alami. Belajar percaya bahwa apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu itu sebuah bukti bahwa kasih-Nya buat setiap kita tidak berubah. Bahwa kalau Dia urusi dosa-dosa kita, Dia juga akan urusi kehidupan pribadi setiap kita. Pernikahan kita, keuangan kita, anak-anak kita, semua usaha kita dan apapun yang Tuhan percayakan, bahkan pelayanan kita, Dia akan urusi dengan caranya yang ajaib. Karena itulah saya mengajak, mari tetap berfokus kepada Yesus.
Yesuslah yang melakukan keajaiban buat hidup setiap kita. Percayalah, yakinlah dan renungkanlah bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Percayalah, apapun yang Tuhan janjikan di waktu-waktu yang kemarin, mungkin hari-hari ini sepertinya tertutup. Dia memberikan bukti bahwa Dia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Apalagi sih halangannya untuk Dia tidak genapkan janji-janjinya di dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan ini. Yang paling akhir, detik di mana hati kita dipenuhi dengan perenungan tentang Kristus, maka di detik yang sama keajaibannya, campur tangannya, kuasanya, terobosannya, mukjizatnya akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Inilah yang saya sebut sebagai keajaiban dari kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu. Tetap berharap, tetap percaya karena Dia sanggup. Saya ajak para pemain musik bisa datang ke depan. Tetap berharap dan percaya karena Dia mampu melakukan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau berharap dan percaya? Mari saya ajak bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau percaya dan berharap kepada Tuhan Bapak Ibu? Bukankah Dia satu-satunya yang kita andalkan? Amin. Bukankah Dia satu-satunya yang kita harapkan? Bukankah Dia satu-satunya yang luar biasa? Mungkin hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, anak-anak kita sepertinya tidak jelas ini Pak. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap mau campur tangan di dalam hidup anak-anak kita. Mungkin keuangan kita hari-hari ini belum pulih semenjak pandemi. Tetapi Dia juga pegang kendali. Dia gak pernah lepaskan tangannya di dalam hidup setiap kita. Tetap berharap dan percaya. Karena Dia satu-satunya yang kita andalkan. Mari angkat tangan kita. Biar ini menjadi doa setiap kita. Satu
Bapak Ibu yang engkau hari-hari ini sakit. Dan sepertinya dokter katakan gak mungkin. Dan hari-hari ini itu yang menekan engkau. Tapi Tuhan katakan tetap berharap dan percaya. Tetap berharap dan percaya. Kalau engkau bapak atau ibu, kalau engkau orangnya, bolehkah engkau taruh tangan kanan di depan dadamu? Saya mau berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan sedang kuatkan bapak ibu. Sedang kuatkan bapak ibu. Engkau lihat tangan-tangan yang diletakkan di depan dada Tuhan pagi hari ini. Biar seperti pujian, biar seperti kebenaran yang kami dengarkan. Kami mau tetap berharap dan percaya. Biar roh iman pagi hari ini itu mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu dan setiap saudara. Dimanapun engkau berada di dalam nama Yesus. Biar kekuatan yang daripadamu itu mengalir buat kekasih-kekasih kami Tuhan. Mengalir buat setiap pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan. Biar engkau kuatkan dan teguhkan ya Allah. Engkau kuatkan dan teguhkan. Engkau kuatkan dan teguhkan pagi hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap pribadi Tuhan. Engkau yang selalu menyertai. Engkau yang ada sertanya. Engkau yang terus mendampingi. Kalau dokter katakan tidak mungkin, tetapi pagi hari ini kami mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil buat Engkau Yesus Tuhan yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kekuatan yang daripada Tuhan itu mengalir buat Bapak Ibu dan setiap saudara. Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus satu-satunya. Biar di dalam nama Yesus, biar hati kami tetap percaya. Biar hati kami tetap memandang buat Engkau Yesus. Bahwa kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang masih melakukan keajaiban. Masih melakukan yang ilahi di tengah-tengah kami. Amin, 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 amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Ya, sekali lagi turunkan blessing yang terbaik Tuhan. Biar kuasa keajaiban firman-Mu terjadi atas seluruh umat-Mu Tuhan. Hati yang percaya dan berharap bahwa Engkau Tuhan yang masih bekerja, bahwa Engkau Tuhan yang masih campur tangan dengan cara-Mu yang ajaib, bahwa Engkau Tuhan yang masih melakukan keajaiban demi keajaiban. Biar itu terjadi di tengah-tengah kami, di dalam pernikahan umat-Mu di tempat ini, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap anak-anak setiap kami, di dalam keuangan, bahkan di dalam usaha. Engkau Tuhan yang melakukan keajaiban, dan Engkau belum berhenti sampai hari ini. Biar yang percaya dengan keajaiban yang Tuhan masih bekerja katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Adipatra dari Gereja Kristen Kemah Daud
Yogyakarta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, masih ada ibadah yang kedua jam 10 nanti. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu untuk hadir dan terima berkat, silakan hadir dalam ibadah yang kedua. Ada beberapa pengumuman yang perlu ditekankan dalam pengumuman pagi hari ini. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga saudara seiman kita Bapak Hartono dalam usia 62 tahun. Beliau adalah papat dari Bapak Fani Hartono dan Ibu Ivon Hartono dengan alamat di Jalan Pergulan. Meninggal pada hari Selasa tanggal 14 dan akan dimakamkan hari Minggu ini. Ibadah pemberangkatan di Dharma pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Perambatan pukul 10 pagi. Dukung dalam doa buat keluarga yang berduka. Kami mewakili seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati dan empati yang mendalam kepada keluarga yang tinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Lalu berikutnya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saudara-saudara maksud saya yang sedang mengikuti katekisasi pranikah agar dapat melihat jadwalnya di dalam lembar Warta Jemaat, baik yang cetak maupun yang digital. Itu saja untuk penekanan Warta Jemaat. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Pagi hari ini, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri, yang di atas. Baik, berikutnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19. Kalau ada yang hadir dalam ibadah pertama ini bisa bangkit berdiri, nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis, baik yang di bawah maupun di atas. Ya. Ya. Atau Bapak Ibu yang mungkin namanya tidak tercantum dalam Warta Jemaat karena satu lain hal, tapi berhari ulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19. Boleh, silakan bangkit berdiri. Kalau kebetulan tidak tercantum atau kelewatan di ketiknya begitu, mohon maaf kalau itu terjadi. Silakan bangkit berdiri. Ya. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Ya. Oke, ada lagi ya. Ya, mari kita satukan hati kita dukung dalam doa bagi saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena kejadian kami ajaib. Tuhan menciptakan kami dengan sebuah rencana yang mulia di dalam kehidupan kami. Tidak kebetulan kami ada di dalam dunia ini, tapi merupakan bagian dari rencana Tuhan, baik bagi hidup kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang dalam pekan lewat telah berhari ulang tahun. Kami percaya sepanjang tahun lewat yang sudah mereka lalui, mereka hidup bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan mereka, melewati berbagai musim dalam hidup mereka, baik suka duka, mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, dan di dalam pelayanan mereka. Tetapi kalau saudara-saudara kami bisa ada hingga hari ini, semua itu membuktikan Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya di sepanjang tahun yang sudah lewat ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan curah limpahkan di dalam kehidupan mereka, baik berkat-berkat jasmani dan teristimewa berkat-berkat rohani. Tentu ada banyak cerita pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terimalah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami.
kiranya tetap tinggal dan bersemayam di dalam kehidupanmu. Lakukanlah firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan tetaplah ada di jalan kebenarannya, maka engkau akan menikmati janji pemenuhan semuanya di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, sehingga tahun-tahun ke depan, hari-hari depan mereka senantiasa berada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian pula pagi hari ini kami membawa dalam doa untuk saudara kami, jemaat Tuhan, mereka yang sedang terbaring dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, apapun kelemahan tubuh atau sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan, kami percaya, kami beriman dan percaya kepada Tuhan yang melampaui segala sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan menolong mereka, kiranya dalam setiap pergumulan kesehatan yang mereka alami, mereka terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan, tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka kenal melampaui daripada apa yang sedang mereka gumulkan sekarang ini. Sebab itu Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk terus percaya dan mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan yang terbaik tepat pada waktunya. Sesuai dengan kasih karunia dan rencana-Mu, Engkau akan melawat mereka dan menjawab akan setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk semua sarana pengobatan yang sedang digunakan, obat-obat yang dikonsumsi, terapi-terapi khusus yang sedang mereka jalani. Kiranya Tuhan ubah itu menjadi alat dan sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu telah meneguhkan iman kami, Tuhan. Memang seringkali kalau kami berharap dan mengandalkan manusia, kami kecewa. Tetapi firman-Mu meneguhkan kami. Biarlah kita berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang memberikan satu pengertian kepada kami, yang memberikan satu peneguhan kepada kami, bahwa kami sekali-kali tidak akan Tuhan biarkan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu janji daripada Tuhan, dan janji-Mu kami tahu bahwa janji-Mu itu adalah ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami, untuk agar supaya kami boleh diteguhkan iman kami, percaya kami dan harapan kami satu-satunya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang begitu mengasihi Engkau akan pekerjaan daripada Tuhan, sehingga memungkinkan mereka bisa memberikan persembahan guna pekerjaan-Mu. Demikian juga perpuluhan yang diberikan kepada Engkau melalui gereja ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menguduskan, sehingga persembahan daripada anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, agar supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberkati kami melalui hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua.
Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.